Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Berjumpa kembali di mata kuliah eksperimen kimia di sekolah. Apa kabarnya? Semoga kabar baik ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang mengemas demonstrasi. Kemudian juga ada pembelajaran inquiry, baik itu inquiry mandiri maupun inquiry terbimbing. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang bagaimana caranya mengemas demonstrasi tersebut dalam pembelajaran kimia sehingga seorang guru itu mampu mengakses kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dari siswanya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang lain, yaitu tentang PBL dan hands-on activity. Terasa familiar ya? Jadi di sini Ibu yakin untuk istilah PBL, kemudian problem based learning, ataukah itu pembelajaran berbasis masalah, kalian di sini pasti sudah sering mendengarnya. Jadi yang akan Ibu sampaikan di sini itu sekaligus sebagai konfirmasi dari pengetahuan yang sudah ada di diri kalian. Apakah yang sudah dipahami selama ini itu sudah sesuai, ataukah kemudian ada yang masih miss begitu ya. Dan sekaligus di sini kita akan semakin memperkaya dan memperdalam tentang salah satu model pembelajaran, yaitu PBL. Kemudian kita juga akan bergerak membawa PBL ini sebagai salah satu bentuk dari hands-on activity yang ada di kelas. Jadi seperti sudah kita ketahui bahwa dalam PBL itu siswa dihadapkan pada masalah, kemudian dalam pemecahannya mereka akan melakukan banyak kegiatan. Bisa itu dengan mencari sumber dari internet, membaca buku, bisa juga dari wawancara, dan bisa juga dari aktivitas mereka melakukan eksperimen. Nah, dari kata-kata eksperimen sendiri kita tahu bahwa ternyata hands-on activity ini sangat mungkin akan selalu muncul di PBL. Nah, jadi ini adalah tema kita hari ini, PBL dan hands-on activity. Harapannya apa yang akan kalian kuasai setelah menyelesaikan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, karakteristik, serta evaluasi dalam PBL. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan hands-on activity dan langkah-langkah merancang hands-on activity dalam pembelajaran kimia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi hands-on activity dalam pembelajaran. Jadi ada 3 capaian pembelajaran yang diharapkan bisa kalian kuasai setelah selesai mendengarkan video kali ini. Ya, dan teknis perkuliahan PBL dan hands-on activity ini sebenarnya sudah Ibu rencanakan akan kita lakukan melalui interaksi virtual via Zoom, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan cara kalian bisa menyampaikan masalah yang bisa diangkat untuk pembelajaran berbasis masalah tersebut. Tetapi karena satu dan lain hal ada kendala ya, Ibu mohon maaf. Jadi ini yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Barangkali nanti bisa dalam bentuk video rekam layar ya. Ibu belum tahu karena memang sebenarnya laptopnya sangat tidak mendukung, tapi semoga nanti Ibu berhasil bisa mengimport ini menjadi video. Kemudian setelah itu nantinya akan ada diskusi, tetapi karena ini tidak memungkinkan, akhirnya akan Ibu pakai diskusi ini sebagai tugas kalian untuk pertemuan kali ini. Sebagai pendahuluan, masih ingatkah kalian tentang teori belajar? Apa sajakah? Ada yang masih ingat? Apa itu teori belajar? Ini semua sudah kalian pelajari waktu semester awal ya, yaitu pada mata kuliah psikologi belajar. Masih ingat apa saja yang termasuk dalam teori belajar?
ada teori belajar kognitif, ada teori belajar konstruktivistik, ya kan? Kemudian ada teori belajar behavioristik, dan ada teori belajar humanistik. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa aspek yang diangkat atau menjadi landasan dalam PBL ini. Kemudian Ibu harapkan teman-teman bisa menarik kesimpulan ya. Kira-kira filsafat belajarnya yang dianut dalam PBL itu yang mana? Yang pertama yaitu berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Jadi harus learning by doing, ya, bukan kita mempelajari sesuatu untuk melakukan sesuatu, tetapi kita belajar sekaligus dengan melakukan sesuatu. Learning by doing. Belajarnya itu secara empiris berdasarkan pengalaman. Dari pengalaman tersebut, kemudian seorang siswa memahami suatu konsep, terjadilah perubahan tingkah laku. Kemudian, perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif. Kata kunci ya, perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor melalui penghayatan secara internal akan masalah yang dihadapi. Jadi, pembelajaran berbasis masalah itu kan selalu diawali dari masalah. Tentu saja masalahnya akan berkaitan dengan konsep kimia tertentu sehingga aspek kognitifnya meningkat. Itu sudah pasti, ya. Kemudian cara pemecahan masalahnya itu selalu dilakukan secara berkelompok. Jadi ada aspek bagaimana siswa itu menghormati temannya, ada aspek bagaimana siswa itu tidak melakukan plagiarisme, itu berarti aspek afektif. Ya kan? Sekaligus nantinya setelah mereka mencari berbagai sumber, mereka akan melakukan pembuktian sendiri dalam eksperimen. Berarti itu adalah ranah psikomotor. Jadi ketika seseorang siswa itu belajar, yang terjadi perubahannya tidak hanya di aspek kognitifnya, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya itu semakin berkembang. Kemudian kelas itu dianggap sebagai laboratorium penyelidikan masalah nyata. Nah, dari ketiga penjelasan ini, kira-kira teori belajar manakah yang dianut dalam PBL? Silahkan simpan jawabannya masing-masing ya. Jadi kalau kita melihat pada akarnya, ternyata discovery learning oleh Brunner ini dijadikan sebagai salah satu dasar dari pembelajaran berbasis masalah, di mana dalam belajar itu kemudian siswa akan melakukan invention, penemuan sesuatu yang baru, atau discovery, menemukan yang sudah ada sebenarnya. Ya, jadi pengetahuan yang diserap akan bertahan lebih lama daripada yang diperoleh dengan cara lain. Kemudian hasil belajar penemuan akan memiliki efek transfer yang lebih baik. Artinya konsep-konsep yang telah dimiliki akan lebih mudah diterapkan pada situasi-situasi baru. Jadi misalnya dari belajar penemuan, siswa tersebut sudah bisa menentukan pH larutan penyangga misalnya ya. Kemudian siswa tersebut dihadapkan pada situasi lain yang serupa. Kalau yang sebelumnya dia pelajari adalah tentang pH larutan penyangga saat diberikan sedikit asam, kemudian situasi yang barunya barangkali dengan diberikan sedikit basa. Nah, itu akan lebih mudah bagi mereka jika belajar yang dilakukan adalah melalui discovery learning atau belajar penemuan. Dan yang ketiga, discovery learning ini meningkatkan daya nalar siswa dan kemampuan untuk berpikir lepas. Jadi ketika siswa tersebut melakukan penemuan, itu tentu saja mereka sudah melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang mereka acu. Ketika melakukan seleksi saja mereka sudah memperlihatkan daya nalarnya, ya kan? Antara mana sumber yang dapat diakui atau valid gitu ya, dan mana yang hanya hoax atau fakta palsu belaka. Nah, ini kira-kira nantinya yang akan diperoleh oleh siswa jika belajarnya itu dilakukan melalui discovery learning. Yang akan kita pelajari hari ini itu ada tentang
definisi PBL, kemudian yang kedua ada karakteristiknya seperti apa, dan yang ketiga tentang PBL, atau terakhirnya yang tentang PBL itu adalah evaluasinya. Jadi untuk PBL kita belajar definisi, kemudian karakteristik, dan evaluasi. Kemudian melangkah ke hands-on-nya, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah hands-on activity ini sekaligus pembahasan tentang fungsi hands-on activity. Yang pertama akan kita bahas tentang definisi dari PBL. Pembelajaran berbasis masalah. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa dasar dari belajarnya, basis itu kan dasar ya, adalah problem atau masalah. Jadi fokus pembelajarannya adalah masalah. Kemudian pengalaman belajar siswanya itu adalah metode ilmiah. Tentu saja kalau pengalaman belajar itu antara siswa yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Antara siswa yang antusias dengan minatnya besar, kemudian dibandingkan dengan siswa yang ogah-ogahan, itu tentu saja pengalaman belajarnya akan lebih kaya yang dia antusias, kurios, pengen bisa menyelesaikan sesuatu. Gitu ya. Jadi pengalaman belajarnya secara umum itu adalah metode ilmiah. Kemudian proses pembelajarannya untuk PBL itu selalu dilakukan secara kolaboratif atau kerjasama. Nah, tadi kalian sudah menuliskan bahwa PBL itu sepertinya berorientasi pada teori belajar yang ini. Coba ya, tepat ataukah tidak. Jadi model pembelajaran PBL itu berorientasi pada kerangka kerja teoritik konstruktivisme. Konstruktivisme itu berasal dari kata konstruk yang artinya membangun. Jadi siswa mampu membangun konsepnya sendiri. Itu harapannya ya dari belajar konstruktivistik. Nah, bagaimana caranya siswa itu membangun konsep? Itu dimulai dari tadi dasarnya adalah masalah. Masalah itu bisa berperan sebagai bahan untuk mengenali realitas, jadi menghubungkan antara konsepnya dengan kehidupan sehari-hari secara kontekstual. Atau yang kedua, masalahnya itu berfungsi praktis, yaitu untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, memperkaya apa yang dia peroleh selama pembelajaran. Dan bisa saja yang ketiga, yaitu masalah sebagai pendorong minat siswa. Jadi yang pertama, masalah sebagai bahan untuk mengenali realitas. Fokus pembelajaran yaitu masalah yang dipilih, sehingga siswa harus mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah dan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi dari masalah yang diangkat, kemudian siswa akan melakukan metode ilmiah yang tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan. Ya, banyak sekali masalah ya. Kemudian yang kedua, masalah sebagai fungsi praktis. Jadi siswa tidak hanya harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan pola berpikir kritis. Jadi setelah siswa itu diberikan masalah di hadapannya, misalnya berapakah pH dari natrium benzoat gitu ya. Dari situ siswa tidak hanya dituntut untuk bisa memahami konsep yang relevan dengan masalah tersebut, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan pemecahan masalahnya, yaitu dengan metode ilmiahnya. Barangkali dia akan ke laboratorium mengukur pH larutan natrium benzoat seperti itu ya, dan juga menumbuhkan pola berpikir kritis. Tadi kan mereka harus mencari berbagai sumber ya, jadi dari sana tentu saja keterampilan berpikir kritis itu bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga, masalah dijadikan sebagai pendorong minat siswa. Siswa diharuskan mengidentifikasi suatu masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus. Masalah diajukan sedemikian rupa sehingga para siswa menemukan kebutuhan belajar yang diperlukan agar mereka dapat memecahkan masalah tersebut.
Jadi ini juga perlu diperhatikan oleh gurunya ketika akan mengangkat tema tertentu sebagai masalah. Diharapkan temanya tidak terlalu sulit hingga siswa tersebut menyerah sebelum memulai ya. Jadi masalahnya adalah masalah yang intermediate yang siswa itu ingin memecahkannya, sekaligus ada harapan bahwa mereka bisa mencapai itu. Kalau terlalu mudah itu juga tidak akan membangkitkan minat karena akan digampangkan oleh siswanya. Nah, ini tentu saja dari keterampilan guru untuk memahami peserta didik itu sangat diperlukan. Kemudian, bagaimana pemilihan bahan dan masalah dalam pembelajaran? Yang pertama, masalahnya itu harus isu-isu yang mengandung konflik atau konflik isu. Sangat banyak di sekitar kita ya. Kalau yang sangat ngehits itu kan tentang corona. Ada vaksin, ada yang pro, ada yang kontra. Itu barangkali bisa diangkat, silahkan dari sisi yang mana. Kemudian bersifat familiar bagi siswa. Jadi harus masalah yang dekat dengan mereka, yang bisa mereka akses sumbernya. Kemudian berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Ini sangat bisa untuk dilakukan ya. Jadi angkatlah masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Nanti akan Ibu berikan beberapa contoh. Kemudian mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai kurikulum. Tentu saja masalahnya itu harus yang sesuai dengan yang kita ajarkan, ya kan? Kalau belajarnya tentang larutan elektrolit, non-elektrolit, ya berarti masalahnya tentu saja tentang hal tersebut, ya. Misalnya tentang bagaimana cara membuat baterai dari buah, dari lemon gitu ya, atau dari uang logam dan lain sebagainya. Tidak serta-merta karena dasarnya adalah masalah, kemudian kita justru melupakan tujuan dan kompetensi yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan minat siswa. Ini tadi yang Ibu sampaikan bahwa seorang guru itu harus bisa men-scan anak didiknya ya. Meskipun tidak secara keseluruhan 100%, tapi setidaknya sebagian besar siswa itu diharapkan memang akan terbangkitkan minatnya dari permasalahan tersebut. Nah, coba bisakah kalian sebutkan contohnya masalah yang bisa kita angkat dalam pembelajaran sains atau kimia? Boleh sambil dicoret-coret ya, sudah kepikiran, Bu, saya tertarik kayaknya membuat contoh masalah di makromolekul gitu ya. Apakah benar kalau misalnya diet dengan tidak makan karbohidrat sama sekali itu efektif langsung turun berat badannya? Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa contoh yang bisa diangkat dalam PBL. Nanti kita juga akan melihat kira-kira materi apa yang bisa berkaitan dengan ini. Gitu ya. Jadi, yang pertama itu tentang blue fire. Di sepertiga malam terakhir, aktivitas di Gunung Ijen justru memuncak. Gunung itu ramai didaki oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara karena terkenal akan fenomena alamnya. Blue fire, itulah target perburuan utama para pendaki sampai-sampai mereka rela mendaki selama 2-3 jam dengan medan tanah berpasir dan sesekali bebatuan dengan gradian kemiringan 40 derajat. Belum lagi ditemani dinginnya udara tengah malam pegunungan yang menusuk hingga ke tulang. Ada yang pernah ke sini? Blue Fire Kawah Ijen? Kebetulan Ibu sudah pernah ke sana ya. Jadi memang kita malam-malam pakai jaket double, kemudian pakai masker seperti Chernobyl seperti itu ya, karena di sana sangat pekat udara beracunnya dari pembakaran belerang. Nah, ini bisa kita sampaikan untuk masalah pada konsep apa kira-kira? Jadi mungkin ya itu berarti pada konsep kimia unsur misalnya. Jadi dasarnya adalah konsep kimia unsur, kemudian dari situ siswa nanti akan mencari sumber kira-kira kenapa ya bisa terjadi fenomena blue fire. Ternyata itu hanya uap dari belerang yang kemudian bertemu dengan oksigen sehingga menghasilkan api biru.
Dan api birunya ini sangat besar, seperti ketika kita seakan-akan orang-orang tersebut masuk ke dalam kompor gas gitu ya. Memang seperti itu bentuknya. Masalah yang kedua, langit senja. Selain warna biru dan putih, warna-warna lainnya akan nampak menakjubkan saat momen matahari terbit dan tenggelam terjadi di langit. Pada saat momen tenggelamnya matahari, biasanya akan menemukan di mana langit akan berubah sangat indah. Warna langit yang berwarna biru dan putih berubah warna menjadi oranye dan terlihat lebih besar. Kira-kira ini bisa kita gunakan sebagai masalah saat kita mengajarkan konsep apa? Ini Ibu ingat ya, kemarin waktu workshop kelompoknya Faiz membuat alat peraga efek Tyndall. Nah, ini ada hubungannya dengan itu. Nanti silahkan kalau ada yang tertarik dengan penjelasannya bisa mencari sendiri penjelasan lengkapnya seperti apa. Tuh ya, jadi ini sebenarnya bisa kita kaitkan juga dengan kimia di sistem koloid efek Tyndall itu, sifat koloid ya. Kemudian bisa juga kita kaitkan dengan panjang gelombang fisika, juga bisa tentang ilusi optik. Karena memang ketika senja itu matahari terlihat lebih besar, padahal kan mataharinya sama, dia ukurannya tetap segitu, cuma kenapa terlihat lebih besar. Nah, itu bisa dari banyak sisi. Jadi salah satu syarat dari masalah yang diangkat dalam pembelajaran berbasis masalah itu interdisipliner, artinya tidak dibatasi oleh konsep atau mata pelajaran tertentu. Tetapi tentu saja ketika kita mengantarkan kimia, berarti core-nya itu harus kimia, sedangkan yang lain itu hanya sebagai pendukung. Bahkan bisa saja kemudian ada kaitannya dengan aspek sosial, itu sangat mungkin. Kita lanjutkan ke contoh masalah yang ketiga, hand sanitizer. Mencuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir cukup efektif menangkal virus corona yang mudah menular antar manusia, serta dapat hidup berhari-hari di permukaan jenis bahan tertentu. Hanya kita kerap menghadapi situasi di mana tak selalu bisa menemukan air bersih mengalir untuk mencuci tangan. Itulah mengapa hand sanitizer atau penyanitasi tangan bisa menjadi opsi sementara pengganti air. Nah, kira-kira ini kita bisa gunakan untuk konsep apa? Jadi kita juga bisa tanyakan ya, apakah benar hand sanitizer ini efektif untuk mencegah penyebaran virus corona? Ataukah memang seharusnya kita cuci tangan saja? Karena kan kalau dalam cuci tangan itu bisa masuk langsung ke dinding sel virusnya ya, karena ada gugus yang hidrofobik dan hidrofilik yang itu bisa membuka dinding sel. Nah, apakah dengan hand sanitizer ini bisa? Nah, ini kira-kira berhubungan dengan konsep apa? Ya, tadi ya, bisa dengan koloid itu kita hubungkan dengan sabun. Kemudian kalau hand sanitizer itu juga ada yang bisa membuatnya secara alami, yaitu dengan daun sirih atau daun kemangi. Apakah itu benar memang efektif? Itu juga bisa dibuktikan ya dari eksperimen siswanya. Jadi nanti siswanya bisa membuat hand sanitizer yang alami itu, kemudian diberi lidah buaya ya, katanya ada lidah buayanya, ada alkoholnya, kemudian diberikan gliserin. Nah, kemudian dicoba untuk hand sanitizer. Kemudian bagaimana caranya melihat bahwa hand sanitizer itu efektif atau enggak? Itu kadang dengan menggunakan roti ya, jadi ada roti tawar, kemudian yang satunya itu dipegang dengan tangan yang tidak dicuci dengan hand sanitizer, kemudian yang kedua itu roti yang dipegang dengan tangan berhand sanitizer, kemudian perlakuan yang ketiga itu adalah roti yang dipegang dengan tangan yang sesudah cuci tangan. Nah, cuci tangan dengan sabun ya. Nah, dari ketiga itu kira-kira mana yang lebih awet, mana yang lebih lama keluar
funginya atau jamurnya. Itu kira-kira ya. Jadi selalu ada konsep tertentu yang berkaitan, kemudian bisa diselesaikan dari mencari sumber tertulis dari internet atau dari buku dan lain sebagainya, bisa juga dengan wawancara, dan bisa juga dilakukan oleh siswanya sendiri melalui kegiatan eksperimen. Dan eksperimennya tidak terbatas harus di laboratorium, bisa juga dilakukan di rumah. Kemudian contoh masalah yang keempat, ini tentang jahe. Di tengah maraknya penyebaran virus corona COVID-19, tanaman rimpang menjadi ramuan yang banyak diandalkan masyarakat. Di antaranya jahe, kunyit, temulawak, kencur, atau lengkuas. Ini disebut mampu menjaga daya tahan tubuh dari berbagai virus, terutama virus corona. Dari ramuan tersebut, jahe menjadi salah satu jenis rempah-rempah yang paling sering dikonsumsi. Pasalnya, jahe dipercaya mampu menghambat infeksi virus dan bakteri. Nah, ini nanti eksperimennya bisa diarahkan ke siswa itu membuat minuman serbuk instan jahe ya, atau apa terserah. Jadi nanti dikaitkan dengan pengkristalan misalnya. Nah, dari sini yang penting adalah seorang guru itu mampu mengangkat masalah yang kontekstual dihubungkan dengan konsep kimia tertentu yang di dalamnya bisa dipecahkan dengan berbagai cara. Ya, ada dari membaca tadi, atau juga yang penting adalah seorang siswa itu mampu melakukan eksperimen untuk membuat sesuatu. Berbeda tapi eksperimennya atau kegiatannya dengan project based learning, ya. Ada yang tahu bedanya? Jadi sebenarnya kalau yang ibu lakukan kepada kalian di setiap mata kuliah ya, dari dulu awal misalnya ada mata kuliah workshop, itu kan kalian membuat alat peraga. Kemudian nanti di mata kuliah eksperimen ini teman-teman juga akan membuat video atau rancangan LKS-nya ya, dan juga demonstrasi. Itu sebenarnya project based learning. Artinya satu siswa itu memiliki tugas atau project yang sama untuk diselesaikan. Berbeda dengan PBL. Kalau PBL itu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu masalahnya akan berbeda-beda. Ya. Kemudian ketika satu kelompok itu maju sehingga kelompok yang lain itu mendapatkan pengetahuan baru tentang masalah dari kelompok yang presentasi. Jadi kira-kira itu. Dan kalau PBL itu tidak harus dalam bentuk produk, boleh hanya dalam bentuk makalah atau presentasi PowerPoint gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk poster. Tetapi ketika project based learning itu harus selalu menghasilkan produk minimal cetak biru prototype. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik dari PBL. Karakteristiknya ada tentang pengajuan masalah atau pengajuan pertanyaan ya, kemudian berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Ini tadi ada yang bisa dikaji dari sisi kimianya, ada fisikanya, ada biologi barangkali tadi ya, waktu hand sanitizer itu juga bisa dari sisi biologinya tentang struktur virus, tapi tentu saja kita utamanya adalah dari sisi kimia. Kemudian ada investigasi autentik, mengembangkan hasil karya dan memamerkannya, dan yang terakhir adalah kerjasama. Kita mulai jelaskan satu persatu ya. Jadi karakteristik pertama adalah pengajuan pertanyaan atau masalah. PBL itu selalu diawali dari pengajuan pertanyaan atau masalah. Jadi bukan guru itu kemudian menjelaskan bahwa kalian harus mempelajari ini pH larutan penyangga, kemudian bagaimana pH-nya jika ditambahkan sedikit asam basa atau pengenceran, kemudian yang terjadi kesetimbangan di sana seperti apa sehingga pH-nya itu tetap terjaga gitu, enggak ya, tetapi langsung diberikan permasalahan, kemudian masalahnya itu adalah situasi kehidupan nyata autentik dan harus menghindari jawaban sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi tersebut. Jadi solusinya sangat banyak, tidak ada satu jawaban benar. Jadi kalau disebut itu divergen ya, jawabannya tidak hanya satu. Jadi guru tidak
boleh memaksakan satu jawaban tepat menurut versinya dia. Bisa saja siswa itu kemudian menemukan jawaban lain yang tidak sama dengan jawabannya guru, tetapi sama-sama tepat. Itu ciri dari masalah dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini. Kemudian yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, meskipun PBL ini berpusat pada mata pelajaran tertentu, yaitu kimia ya, untuk yang kita bahas, tetapi masalah yang dipilih itu harus benar-benar nyata, agar dalam pemecahannya siswa dapat meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Boleh dari mata pelajaran sains yang lain, atau bahkan dari sosial juga sangat bisa. Misalnya kalau dari hand sanitizer itu kan saat ini, waktu itu ya, kalau sekarang sih sudah banyak, waktu awal-awal corona booming di Indonesia gitu, semua orang panik, kemudian banyak yang membeli alkohol besar-besaran sehingga yang ada di apotek, di toko bahan kimia itu semuanya habis, sehingga kemudian muncul ide-ide untuk membuat hand sanitizer sendiri ya, yang tadi Ibu sebutkan itu bisa dari daun sirih, bisa dari kemangi, kemudian ditambahkan dengan lidah buaya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sana penyelidikannya itu harus benar-benar untuk mencari penyelesaian masalah nyata. Masalah nyatanya apa? Ya tadi kelangkaan dari alkohol ya. Jadi kemudian harus ada solusi bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan hasil karya dan memamerkannya. Setelah PBL ini, kemudian siswa sudah berusaha untuk memecahkan masalah dan menemukannya. Kemudian siswa akan menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata. Dan ini akan diperagakan atau dipresentasikan sebagai bentuk penyelesaian masalah yang telah mereka temukan. Karya nyata itu kemudian setelah didemonstrasikan kepada teman-temannya, kemudian akan diberikan masukan dan lain sebagainya seperti biasa ya. Sekaligus diharapkan mampu seorang siswa itu menyajikan suatu alternatif atau solusi dari masalah yang dia kaji. Sebaiknya untuk hasil karya itu bukan dalam bentuk laporan tradisional atau makalah ya, bisa dari bentuknya adalah posternya atau kemudian produk bahannya seperti apa, bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kerjasama, bahwa dalam pembelajaran berbasis masalah ini selalu siswa itu bekerja sama satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Itu agar memberikan motivasi secara berkelanjutan. Jadi karena tugasnya ini kompleks ya, jadi ketika dilakukan sendiri itu sangat tidak mungkin. Karena diharapkan ketika kolaborasi justru antara satu dengan yang lain itu saling memperkaya dan memperbanyak peluang berbagi, inquiry, dialog, dan juga untuk mengembangkan keterampilan sosial. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana caranya mereka berpendapat, itu sangat penting dikembangkan ketika kita melakukan pembelajaran berbasis masalah tersebut. Nah, itu dia tadi tentang karakteristik PBL ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana evaluasi dalam PBL itu. Jadi, kalau kita lihat dari awal tadi, guru datang membawa masalah, dibagi kelompok. Kemudian siswanya akan berusaha untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Yang terakhir, siswa akan memamerkan, kemudian berdiskusi, mendapatkan masukan, dan lain sebagainya. Berarti dalam pembelajaran masalah ini, pembelajaran berbasis masalah, itu tidak menekankan pada pencil and paper test. Ya, jadi evaluasinya itu lebih ke asesmen kinerja dan juga portofolio. Portofolio itu misalnya hari ini sudah menyelesaikan sampai mana, itu bisa dikumpulkan laporannya. Laporan harian gitu ya, laporan per pertemuan. Kemudian asesmen kinerja itu bisa saja dari lembar observasi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hands-on
activity. Latar belakangnya, learning science is an active process. Learning science is something students to do, not something that is done to them. Dalam pembelajaran sains, siswa dituntut untuk belajar aktif yang terimplikasikan dalam kegiatan secara fisik ataupun mental. Secara fisik itu berarti hands on, mental itu berarti minds on. Hands on activity merupakan aktivitas yang melibatkan gerakan olah tangan. Dapat juga dikatakan sebagai petunjuk kegiatan siswa yang mengandung langkah-langkah ilmiah, yaitu mengandung keterampilan proses. Ada yang namanya KPS ya, keterampilan proses sains. Ternyata itu merupakan salah satu dari hands-on activity. Kemudian ada istilah yang lain, yaitu SSI dan SOM. SSI itu Socio Scientific Issues. Kemudian SOM itu adalah Scientific Habit of Mind, atau bagaimana kita membiasakan berpikir secara saintifik. Kalau SSI itu berarti masalah-masalah atau isu-isu sosio-saintifik, sosial yang dihubungkan dengan sains. Berarti ini sangat relevan dengan masalah-masalah dalam PBL ya. Kemudian SOM itu kan bagaimana seseorang berpikir itu tidak serta-merta langsung dikaitkan dengan hal-hal yang non ilmiah, tetapi dia akan berpikir terlebih dahulu apa ya ilmiahnya. Jadi ini a way of thinking, a way of investigating, a body of knowledge, dan interaksinya dengan teknologi dan masyarakat. Dapat disarikan bahwa dalam sains, terutama dimensi cara berpikir, cara investigasi, bangunan ilmu, dan kaitannya dengan teknologi dan masyarakat. Hal ini menjadi substansi yang mendasar pentingnya pembelajaran sains yang mengembangkan proses ilmiahnya untuk pembentukan pola pikir dan karakter peserta didik. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan hands-on activity? Yaitu aktivitas yang menggunakan banyak kerja tangan atau keterampilan terlihat. Terlihat itu berarti bisa diobservasi, ya, prosesnya terlihat. Apakah siswa tersebut terampil atau tidak itu bisa dinilai secara langsung. Terpampang nyata di depan gurunya, bukan aktivitas kerja otak atau kerja tak terlihat. Berbeda dengan aktivitas kerja otak ya, itu kan tidak terlihat karena itu minds on. Kemudian kita akan melihatnya dalam beberapa aspek, kedudukan dalam pembelajaran itu sebagai apa, kemudian fokus istilah dalam hands on itu apa, kemudian kaitan hands on itu dengan teori belajar itu seperti apa. Yang pertama tentang kedudukannya dalam istilah-istilah pembelajaran ya. Hands on itu bukan salah satu dari strategi pembelajaran, bukan mode, bukan pendekatan, bukan metode, dan bukan teknik pembelajaran. Barangkali nanti teman-teman akan menemukan bahwa hands on ini termasuk dalam model pembelajaran, tapi setelah ibu menganalisis dari berbagai sumber itu cenderung bahwa dia itu bukanlah termasuk dari salah satunya. Kemudian fokus istilah untuk mendeskripsikan penekanan apa yang diberikan kepada kegiatan siswa. Jadi ketika kegiatannya adalah kegiatan dengan menggunakan tangan, kita serta-merta akan menyebutnya sebagai hands-on activity. Kemudian kaitan dengan teori belajar, dia tidak termasuk model, tidak berlandas pada teori belajar atau filosofi tertentu. Hands-on activity tidak memiliki syarat komponen model. Jadi kalau model itu pasti akan memiliki sintaks, kemudian dia juga akan berakar pada filsafat pembelajaran tertentu. Seperti tadi kita membahas tentang PBL, itu kan berakar dari teori belajar konstruktivistik. Besok kita akan membahas lebih lanjut tentang PBL, tentang bagaimana sintaksnya dan tahap-tahapannya dalam pembelajaran. Bisa saja nanti akan kita kaitkan dengan beberapa keterampilan, misalnya dengan keterampilan berpikir analitis atau keterampilan berpikir kritis atau yang lain gitu ya. Jadi selalu ketika kita menyebut sebagai model pembelajaran berarti dia memiliki sintaksis tertentu. Tetapi di sini hands-on activity itu tidak memiliki sintaks, jadi tidak termasuk model. Fungsi hands-on activity apa? Kalau kita melihat dari ini taksonomi Bloom revisi, dari mulai mengingat, memahami,
menerapkan, naik ke atas menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir mengkreasi, itu semakin ke atas minds on-nya naik, sekaligus juga ada hands on-nya. Jadi ketika kita hanya bergerak di C rendah sampai tahapan memahami, itu tidak ada kegiatan hands on-nya. Tetapi ketika kita naik ke derajat C yang lebih tinggi atau high order thinking skill, itu tidak hanya melibatkan minds on, tetapi juga hands on activity-nya. Jadi tujuan dari hands on itu adalah untuk memacu siswa bekerja aktif, untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman siswa secara lengkap. Tidak hanya mereka paham secara teori, tetapi juga mereka bisa mengimplementasikannya dalam praktik, bisa memahami permasalahan di sekitarnya. Kemudian mendorong siswa untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Sudah jelas ya, kalau ini namanya hands on itu berarti pengalaman experience, mereka mengalami sendiri. Kalau hanya tahu bahwa dengan lakmus misalnya ketika larutannya asam, makanya nanti warnanya menjadi merah, itu kan hanya pengetahuan. Tetapi berbeda ketika mereka langsung melakukan, itu akan lebih membekas, kemudian merupakan pengalaman langsung dan tentu saja akan lebih menyenangkan. Kemudian yang terakhir, di sini Ibu tampilkan salah satu contoh hands-on activity. Ya, contohnya adalah membuat prototipe alat penjernih air. Ini bisa diterapkan melalui PBL juga ya. Jadi misalnya ditampilkan bahwa di suatu daerah tertentu, di sungai mana, Citarum atau mana, kalau sungai di Jogja berarti Sungai Code gitu ya, terjadi pencemaran seperti ini, kemudian pH-nya adalah sekian, silahkan ajukan pemecahan masalah terhadap kasus tersebut. Nah itu kan nanti siswa itu akan bisa mengarahkan cara pemecahan masalahnya, salah satunya dengan alat penjernihan air misalnya. Nah ini contoh laporannya tuh ya. Yang berikutnya ada langkah hands-on activity. Jadi kita akan mengangkat salah satu contoh, misalnya alat penjernihan air itu ya, sebagai salah satu hands-on activity konsep koloid. Kemudian ada tahapan persiapan yang bisa dilakukan guru apa saja, ya dari menyusun LKPD-nya. Tentu saja ini kalau kita membawanya kepada pembelajaran berbasis masalah, antara kelompok yang satu dengan yang lain masalahnya berbeda ya, LKPD-nya berbeda. Nah ini kita akan membahas yang LKPD-nya misalnya yang ini, penjernihan air. Yang tadi masalah di Sungai Code misalnya. Karena jawaban bahwa pemecahan masalahnya dengan alat penjernihan air itu tidak diberikan. Kemudian ada lembar observasi untuk melihat kira-kira siswanya itu mampu melakukan langkah-langkah ilmiah untuk memecahkan masalah tentang pencemaran air di Sungai Code tersebut atau enggak. Kemudian membuat angket untuk mereka motivasi belajar siswa selama mengikuti kegiatan. Apakah dengan diberikan masalah siswanya akan semakin termotivasi, atau justru karena siswanya sudah biasa untuk langsung diberikan pengetahuan gitu ya, langsung dari gurunya, jadinya males malah ketika harus aktif belajar sendiri. Kemudian termasuk gurunya juga membuat rambu-rambu penilaian. Kemudian untuk pelaksanaannya mengelompokkan siswa sesuai dengan keheterogenan. Jadi dilihat tadi yang pintar nggak boleh dalam satu kelompok, harus dipisah. Kemudian guru membimbing dan mengarahkan siswa selama penyelidikan. Siswanya dibagi dalam beberapa kelompok gitu ya. Kemudian siswa menyampaikan hasil penyelidikan dan lain sebagainya, itu di tahapan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Ini tentu saja dilakukan oleh siswa terlebih dahulu ya, antara guru siswa. Kemudian yang terakhir dari guru itu sendiri, apakah yang sudah dilakukan itu sudah sesuai atau belum, apakah sudah mencapai indikator yang diharapkan atau masih jauh, apakah sudah efektif ataukah belum ya. Jadi sudahkah penemuan siswa menjawab permasalahan, efektifkah pembelajaran yang dilakukan, kekurangan selama kegiatan yang harus diperbaiki apa saja kira-kira, kemudian manajemen waktu, biaya dan lain sebagainya.
Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang PBL dan hands-on activity. Semoga bisa menambah sedikit, meskipun hanya sedikit ya, dari pengetahuan teman-teman semua. Sebagai tugas, imajinasikan Anda adalah seorang guru di sekolah menengah. Pilih satu konsep tertentu, tentunya dalam bidang kimia ya. Kemudian ajukan satu contoh masalah kontekstual yang bisa dijadikan fokus pembelajaran dalam penerapan PBL melalui hands-on activity pembelajaran kimia. Jadi tugasnya sangat ringan ya. Silahkan pilih konsepnya, misalnya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian tuliskan masalahnya, masalah lengkap ya sampai ke bawah. Misalnya apakah yang dapat kalian ajukan dari permasalahan tersebut, atau bagaimanakah penjelasan fenomena tersebut gitu ya. Kemudian jawaban disubmit dalam bentuk online text di Bismart. Jadi diketik langsung, tidak perlu ditulis tangan di buku kemudian di scan. Waktu pengerjaannya Ibu tunggu hingga hari Senin 15 Maret 2021 pukul 23.59. Selamat mengerjakan, dan sebagai penutup Ibu berikan sebuah quotes. Persistent problems, however unpleasant they may seem, contain the unprocessed and unexamined thoughts and feelings that, if left alone, keep you from your greatness. That's why the pain, emptiness, and longing you feel can be your greatest gift. It can motivate you to examine parts of yourself that have been overlooked, forgotten, or hidden. It's the irritant of sand in the oyster, which is the impetus for the pearl. In walking the conscious life path, you reveal your deepest reality, layer by layer. You come home. Jadi kadangkala masalah datang itu justru untuk menjadikan kita semua menjadi lebih baik ya. Seakan-akan digambarkan di sini masalah adalah sebutir pasir yang menyakiti atau mengganjal di dalam tubuh kerang. Tapi dari situ kemudian akan muncul pearl, mutiara. Itu ya. Jadi dari masalah kita akan membuka realitas terdalam lapis demi lapis, sehingga kamu akan menemukan dirimu sendiri secara utuh. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangan mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.